Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Makan malam lauknya ikan, ikan dimakan bareng si dia. Selamat datang kami ucapkan pada Sinkronus Pembatik level 2. Selamat datang dalam Sinkronus Pembatik 2024 level 2 implementasi. Dipersembahkan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan tentunya Duta Teknologi Kemendikbudristek. Yang kami hormati, para Bapak Ibu Tutor Pembatik 2024 kelas 14, yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Hebat, peserta kegiatan Sinkronus hari ini. Perkenalkan, saya Gufron Firmansyah, Duta Teknologi Kemendikbudristek 2023 Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu peserta pembatik 2024 level 2, kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah berhasil menyelesaikan pembelajaran berbasis TIK level 1 dengan baik. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan dedikasi dan semangat Bapak dan Ibu dalam meningkatkan kompetensi diri demi kemajuan pendidikan. Sekarang, kita akan melanjutkan ke level 2, di mana tantangan akan semakin menarik dan bermanfaat. Semoga semangat yang Bapak dan Ibu tunjukkan selama ini terus berkobar. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di zaman yang semakin maju ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. TIK tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga membuka peluang bagi guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Dalam kegiatan pembelajaran berbasis TIK ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi berbagai cara untuk mengimplementasikan teknologi dalam kelas. Dengan penerapan yang tepat, TIK dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif, mengelola kelas dengan lebih efisien, dan menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Melalui modul-modul yang akan kita pelajari bersama hari ini, mari kita tingkatkan keterampilan kita dalam memanfaatkan TIK untuk pendidikan yang lebih baik. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk terus berinovasi demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cemerlang. Selama mengikuti kegiatan sinkronus atau mempelajari modul pada level 2 ini, mungkin Bapak Ibu menemui kendala atau kesulitan dalam proses belajar materi level 2. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Chat kelas 14 untuk bertanya. Nantinya, tutor kelas akan dengan senang hati mendampingi Bapak Ibu dalam proses belajar. Silahkan Bapak Ibu yang belum bergabung di ruang Google Chat bisa bergabung. Dapatkan tautan grup melalui laman info peserta di Pembatik ya. Kemudian silahkan masukkan email belajar ID Bapak Ibu di info peserta. Pada kegiatan sinkronus hari ini, kita akan mendengarkan 4 paparan materi dari narasumber hebat, para duta teknologi Kemendikbudristek, dan juga kita akan mendapatkan penguatan dan motivasi dari tutor kita, para pengembang teknologi pembelajaran. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Mari bersama kita undang narasumber hebat kita yang akan membawakan paparan modul 4, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Narasumber kita untuk materi ini adalah Bapak Nendi Firmansyah. Beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2019. Assalamualaikum Pak Nendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gufron. Bagaimana kabarnya nih Pak Nendi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Gufron? Alhamdulillah luar biasa senang nih bertemu dengan teman-teman semua di sini. Baik Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan materi ini kepada Bapak Nendi Firmansyah. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Gufron atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi, yang saya hormati Bapak Ibu dari Pusat Data Informasi (PTP),
Dan yang saya banggakan, ya luar biasa sekali, ini peserta pembatik level 2 implementasi. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Salam semangat untuk kita semua. Izin Bapak Ibu saya untuk share screen. Sudah jelas ya Bapak Ibu, sudah ada? Masih belum Pak Nendi, kita tunggu sebentar nih ya Bapak Ibu. Masih. Oke, sudah muncul Pak Nendi. Sudah muncul ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di sini kita akan masuk ke modul 4, di mana modul 4 ini terkait dengan optimalisasi. Nah, kalau udah optimalisasi ini benar-benar Bapak Ibu pasti sudah biasa ini di kelas mengoptimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di abad 21 ini. Langsung saja di sini Bapak Ibu, kegiatan belajar yang pertama ini kita berbicara kerangka TPACK dalam pembelajaran digital. Ayo Bapak Ibu, kira-kira siapa nih? Apa yang tahu singkatan dari TPACK? Baik, nah ini Bapak Ibu, TPACK ini dapat diimplementasikan dengan optimal, nah, maka inovasi pembelajaran dapat tercapai. Konsep inovasi banyak digunakan saat ini karena teknologi dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pembelajaran digital itu seperti sebuah ekosistem yang kompleks Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita butuh infrastruktur dan perangkat keras. Tetapi tak kalah pentingnya adalah regulasi, kebijakan, perencanaan, pembelajaran model, metode, evaluasi, dan lingkungan pendukung. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana kerangka TPACK dalam pembelajaran digital. TPACK ini menggabungkan pengetahuan, cara mengajar, pedagogi, dan teknologi sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di sini terdapat irisan. Bapak Ibu, di sini ada teknologi, pedagogical content, knowledge, di sini ada pengetahuan, ada TCK juga, ada content knowledge, ada pedagogical. Jadi ini semua akan beririsan dan sehingga akan memaksimalkan dalam pembelajaran digital di era saat ini. Tentu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran digital di kelasnya masing-masing. Nah, ini ada 7 domain Bapak Ibu yang harus diperhatikan di dalam kerangka TPACK dalam pembelajaran digital. Nah, yang pertama ini adalah content knowledge, di mana domain ini merupakan penguasaan yang harus dimiliki seorang guru terkait bidang pelajaran yang diampu. Karena ini terkait dengan pengetahuan atau disiplin ilmu dari guru itu sendiri. Lalu yang kedua ada PK. Nah, ini pedagogik ya. Kalau udah berbicara pedagogik, ini berbicara terkait dengan proses dan strategi pembelajaran. Apa nih prosesnya seperti apa? Kira-kira strategi pembelajarannya bagaimana? Ini adalah pedagogik knowledge. Nah, baru yang kemudian adalah terkait dengan teknologi knowledge. Ini terkait dengan pengetahuan guru dalam memaksimalkan, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, baik berupa software ataupun berupa hardware. Karena di sini software ini sudah banyak sekali Bapak Ibu bisa menggunakan, memanfaatkan akun belajar ide yang Bapak Ibu miliki. Bisa menggunakan Quizzes, nanti Canva, Google Slide, juga banyak ya, Google Sheet dan lain sebagainya, Google Form dan lain-lain. Lalu ada juga yang namanya PCK Bapak Ibu, di mana ini adalah Pedagogical Content Knowledge. Nah, ini merupakan gabungan antara pengetahuan guru terkait materi itu sendiri dengan proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah teknologi content knowledge. Nah, domain ini
pengetahuan guru tentang teknologi digital dan materi pembelajarannya. Jadi mana nih materi yang dapat disampaikan atau yang memang bisa disampaikan dengan maksimal menggunakan teknologi yang mana. Misal kita mau mengadakan kuis, berupa kuis itu supaya anak-anak itu apa namanya ya, bisa semangat gitu. Jadi nggak terlalu serius gitu Bapak Ibu ya, anggaplah seperti games gitu. Itu banyak, salah satunya ada di Quizizz dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu masing-masing. Tapi misalkan untuk tes sumatif gitu misalkan, nah Bapak Ibu dapat membuat Google Form. Nah itu untuk lebih bahas itu lebih inilah, karena nanti kan ada apa namanya, ada poin dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu setting sendiri. Jadi tergantung tujuan masing-masing Bapak Ibu. Nah, lalu ada juga yang berikutnya adalah TPK. Di sini teknologi pedagogical knowledge, yaitu domain ini merupakan gabungan pengetahuan teknologi digital dan pengetahuan dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah TPACK. Nah, ini yang keseluruhannya Bapak Ibu. Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana pengintegrasian TPACK membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional antar komponen unik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti materi tersebut bisa terbangun, bisa lebih maksimal ketika digunakan atau diintegrasikan secara keseluruhan. Karena di sini kita melihat ada kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional, itu di antara komponen yang unik. Lalu bagaimana implementasi pembelajaran digital? Nah, ini adalah contoh penerapan TPACK dalam pembelajaran PPKN. Ini pembelajaran PPKN berbasis TPACK dengan menggunakan Google Classroom. Nah, di sini ada guru, ada sarana, ada murid, dan ada proses. Nah, guru mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran, lalu mengintegrasikan teknologi secara tepat, memiliki pemahaman yang baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Nah, untuk sarana digunakan Android atau laptop, Google Classroom, proyektor, bahan ajar digital, dan akses internet. Nah, bahan ajar digital ini dapat Bapak Ibu akses juga di rumah belajar. Nah, di sini Bapak Ibu untuk sarana sudah Bapak Ibu siapkan, lalu untuk murid melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Keterampilan abad 21 dan hasil belajar mereka meningkat dan mampu belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan guru maupun teman. Nah, ini adalah sistem pengelolaan kelas digital bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaian sesuai kodrat zaman, sesuai dengan zamannya. Seperti itu Bapak Ibu, guru hebat. Lalu guru harus mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologi agar hasil pembelajaran murid lebih maksimal. Capaian ini akan berdampak pada aspek pengetahuan, emosional, dan sikap murid. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke kegiatan belajar yang kedua, di mana kegiatan belajar yang kedua ini adalah implementasi pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning. Nah, pemanfaatan media digital dapat digunakan dengan dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, tentu Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar kata diferensiasi terutama pada pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sehingga menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakter peserta didik itu sendiri. Nah, diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Nah, jadi Bapak Ibu guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar. Dalam penerapannya, Bapak Ibu nanti dapat menggunakan pembelajaran terdiferensiasi tersebut dengan 3 strategi. Nah, ada diferensiasi konten, ada proses, dan ada juga diferensiasi produk. Nah, apa sih diferensiasi konten? Nah,
Diferensiasi konten itu adalah muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Nah, kira-kira apa nih yang mau diajarkan kita nih Bapak Ibu kepada siswa. Nah, lalu berikutnya ada proses yang akan mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Kira-kira bagaimana ya siswa ini supaya siswa dapat memahami apa yang mereka pelajari. Lalu baru ada diferensiasi produk. Nah, di mana hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Jadi produknya apa? Nah, artinya nanti akan produk tersebut itu pun ya itu dibebaskan Bapak Ibu. Ada yang buat podcast, ada yang buat video, ada yang buat slide, desain, infografis dan lain sebagainya. Itu untuk proses terdiferensiasinya, strateginya. Nah, Bapak Ibu, guru hebat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembelajaran digital sistemik kurikulum Merdeka. Ada evaluasi, asesmen awal, tujuan, sasaran, dan aktivitas, dan yang pasti ada unsur pendukung. Kita lihat bagaimana melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital. Bapak Ibu, pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Sedikit saya berikan contoh di mata pelajaran saya sendiri, yaitu mata pelajaran sejarah. Saya selalu menggunakan aplikasi memaksimalkan dari akun belajar ID saya dengan menggunakan Google Jamboard. Itu luar biasa. Jadi saya seperti sutradara, bisa menggambar, bisa upload gambar, bisa menghapus, bisa membesarkan, mengecilkan, dan siswa juga bisa berkolaborasi. Lalu juga saya biasa menggunakan Google Earth. Nah, jadi karena saya guru sejarah, saya berbicara tentang internasional, Mesir, semisal Amerika dan lain sebagainya. Saya bawa anak-anak ke sana gitu kan. Jadi hal yang ada di imajinasi kita jadikan sesuatu yang bisa mereka lihat gitu kan. Jadi anak-anak itu lebih semangat, lebih apa ya, lebih semangat gitu untuk mengikuti pembelajaran dan lebih memahami dengan melihat Google Earth, karena di Google Earth itu sendiri bukan hanya peta, tapi kan juga ada keterangan dan lain sebagainya, ada bangunan, bahkan bisa dilihat secara 3 dimensi. Nah, itu salah satu cara produktivitas aktivitas pembelajaran yang saya lakukan. Nah, lalu jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital ini dengan moda daring, luring, maupun campuran blended, dan menguasai lingkungan belajarnya ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cara mengevaluasi pembelajaran digital. Jadi ternyata evaluasi pembelajaran digital ini atau assessment ya bahasanya, pembelajaran digital ini banyak Bapak Ibu. Ada berdasarkan tujuan, ada berdasarkan kegiatan belajar, ada berdasarkan sasaran, dan ada juga berdasarkan objek dan subjek. Nah, jadi ini juga terkait dengan strategi, Bapak Ibu, strategi dalam penilaian pembelajaran digital. Nah, kita lihat berdasarkan tujuan Bapak Ibu, ada diagnostik, ada selektif, ada penempatan, ada formatif, dan ada sumatif. Ini berdasarkan tujuan. Tujuannya untuk apa nih? Apakah siswa sudah memahami? Apakah siswa sudah mampu menjelaskan? Apakah siswa sudah dapat hal yang memang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, apakah siswa sudah tercapai juga, dan itu adanya berdasarkan tujuan. Nah, lalu Bapak Ibu bisa juga berdasarkan lingkup kegiatan belajar. Di lingkup kegiatan belajar, Bapak Ibu terdapat program pembelajaran, ada juga proses pembelajaran, dan ada hasil pembelajaran. Nah, itu berdasarkan kegiatan pembelajaran. Lalu ada berdasarkan sasaran, Bapak Ibu. Apakah konteks, apakah ingin melihat input, apakah ingin melihat hasil dari proses, hasil produk, atau outcome, atau lulusan. Dan ada juga berdasarkan
objek, dan subjek. Nah, di sini hal menarik Bapak Ibu, kalau dilihat dari objek dan subjek ya, di sini ada objek, input, transformasi, output, subjek, internal, eksternal. Nah, sedikit Bapak Ibu terkait dengan objek dan subjek, karena ini kan berbicara penilaian Bapak Ibu ya, mungkin kalau yang berdasarkan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah terbiasa. Objek dan subjek juga sebenarnya sudah ya, tapi sedikit mengulas terkait dengan subjek dan objek. Di sini objektif itu penilaian yang memang dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang bisa diukur. Nah, itu kita berbicara objektif Bapak Ibu ya. Atau diamati secara langsung. Nah, penilaian ini tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, perasaan, atau bias secara individu. Nah, ini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Berdasarkan data yang jelas, fakta-fakta dapat diverifikasi, tidak tergantung pada sudut pandang pribadi, dan hasil penilaian itu konsisten. Jadi terlepas dari siapa yang menilai. Nah, kalau kita lihat contohnya, menilai berat sebuah benda ini menggunakan timbangan adalah penilaian objektif karena hasilnya berdasarkan angka yang bisa diukur dan disepakati oleh semua orang. Dan ini juga bisa menggunakan nanti Google Sheet Bapak Ibu atau hasil dari Google Form. Lalu kalau kita berbicara subjek, berdasarkan subjek berarti ini lebih kepada perasaan, preferensi, atau sudut pandang pribadi dari orang menilai. Nah, ini penilaian ini seringkali berbeda antara individu karena didasarkan pada pengalaman dan perspektif masing-masing. Nah, ciri-cirinya didasarkan pada perasaan, opini, atau interpretasi pribadi, bisa berbeda-beda tergantung siapa yang menilai, sulit untuk diukur, ini secara objektif atau diverifikasi oleh orang lain. Nah, ini biasa sering memengaruhi hasil penilaian. Nah, ini contohnya adalah menilai keindahan sebuah lukisan. Adalah penilaian subjektif karena seseorang mungkin merasa lukisan itu sangat indah, sementara orang lain mungkin berpikir sebaliknya, tergantung pada selera dan preferensi masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu dapat juga digunakan melalui Google Form dengan model wawancara seperti itu Bapak Ibu, atau selain wawancara dapat juga model-model yang lainnya. Nah, itu sedikit terkait pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan belajar berikutnya, yaitu kegiatan belajar 3, observasi contoh pembelajaran digital. Kalau tadi bagaimana melaksanakan dari pembelajaran, nah sekarang adalah observasi contoh pembelajaran digital. Di sini ada video pembelajaran digital, silakan Bapak Ibu dapat mencermati bagaimana contoh video pembelajaran digital ini untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya akan play dulu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu saksikan dan diamati Bapak Ibu ya. Asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik, juga sebagai umpan balik untuk pendidik, serta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Di kelas saya, praktik asesmen yang dilakukan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif. Antara lain, pemanfaatan fitur asesmen murid platform Merdeka Mengajar. Saya menggunakan fitur AKM kelas untuk mengetahui kemampuan rata-rata murid secara periodik. Pemanfaatan quizzes untuk asesmen yang menyenangkan. Asesmen seru dengan memanfaatkan Kahoot,
Saya membuat ragam asesmen dengan menggunakan Canva for Education. Contohnya, asesmen tertulis, permainan, lembar diskusi, lembar praktik percobaan, proyek, produk, dan sebagainya. Memanfaatkan si gawai teman belajar. Saya sangat senang pembelajaran hari ini karena dapat melatih kerjasama antara kelompok dan kekompakan antara kelompok. Belajar matematika hari ini merasa senang karena bisa memenangkan kuis bingo geometri, dan saya juga merasa senang karena matematika itu seru. Baik, Bapak Ibu guru hebat, tadi adalah bagaimana implementasi ya Bapak Ibu dari pembelajaran digital yang dilakukan di sini adalah praktik asesmen menyenangkan berbasis TIK. Ini diadaptif oleh Bapak Abdul Rahmat. Ini luar biasa, Bapak Abdul Rahmat ini sudah menggunakan beberapa teknologi pembelajaran. Tadi ada Quizizz, ada Kahoot, banyak lagi Bapak Ibu. Baik, nah di sini ada video yang kedua Bapak Ibu. Ada video yang kedua di sini namanya Smart Laga. Nah, strategi membangun pembelajaran tanpa internet dari lembah Talaga. Puncak, nah ini oleh Bapak Ervan Widya Saputra. Nah, ini dapat diakses Bapak Ibu melalui link berikut ini. Tapi kita langsung saja kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Ervan Widya Saputra. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SD Negeri Talaga Puncak. Di dalam kurikulum Merdeka, salah satu pembelajaran yang harus kita pahami adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Bagaimana saya melakukannya? Mari ikuti saya. Pembelajaran saya mulai dengan menyapa murid dengan perasaan senang dan bahagia, berdoa dan mengabsen siswa. Tidak lupa untuk memotivasi murid agar semangat dengan mengajak mereka ice breaking, menyampaikan persepsi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ulat melingkar di pagar pundak. Nah, kiri, atas, bawah, Sebelum pembelajaran, sangat penting bagi kita mengetahui kemampuan awal murid dan mengetahui bagaimana profil belajar mereka. Dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan, kita sebagai guru lebih mudah memetakan murid
sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya lebih suka mempraktik langsung. Saya lebih suka melihat video. Saya lebih paham dengan video. Saya lebih paham dengan membaca. Saya suka membaca buku. Benang sari disebut juga apa? Sel? Betina, jantan. Jantan, ya. Tuh. Kalau putih? Sel kelamin betina. Nah, sel kelamin betina. Nah, di sini ini sel kelamin jantan, ini sel kelamin betina. Untuk murid yang lebih suka dengan audiovisual, ajak mereka dengan memanfaatkan perangkat untuk memahami materi melalui video pembelajaran. Sedangkan murid yang lebih suka praktik langsung, beri kesempatan mereka mencari contoh di sekeliling sekolah. Dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi apakah yang mereka pelajari melalui gaya mereka masing-masing sudah sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran yang disampaikan. Saat bunga masih menguncup. Jadi ketika bunga ini masih menguncup, itu dia juga. Nah, sekarang coba dilihat yang melihat secara langsung apakah sama dengan bagian bunga di video. Coba. Yang kuning ini namanya apa? Di kepala sari ini nantinya akan sama ya. Cuma memang tampilan beda. Kemudian ada apa lagi setelah dibuka? Melindungi bunga. Ya. Kemudian di maka nantinya bakal buah ini proses penyerbukannya ini coba lihat calon buah baru. Lalu di sini ada benang sari dan sekarang untuk memperdalam penguasaan materi, guru mengajak murid untuk mengeksplor multimedia pembelajaran interaktif yang telah guru buat dalam bentuk aplikasi Android. Sekaligus ini sebagai asesmen supaya lebih paham materi yang telah disampaikan oleh guru. Di akhir pembelajaran, guru mengajak murid untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran serta mengkonfirmasi pemahaman terhadap materi. Tidak lupa, guru juga meminta umpan balik dari murid terkait aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Terus di mana jauh? Salah. Terus ini siapa mana? Terus pemerintahan negara Indonesia. Terus selanjutnya, nah kami sama-sama memerangi teroris atau memperkuat yang A. Terus sama menuju kemerdekaan, menguasai dunia, cita-cita kelompok atau persatuan dan kesatuan. Melayu Javanesia, Melayu Australia atau Melayu Austronesia. Saya jadi lebih semangat untuk belajar karena menyenangkan. Hari ini saya belajar dengan media yang betul-betul bisa membantu saya memahami materi. Menonton video dan game di HP itu sangat menarik.
Dengan praktek langsung dan menonton video membuat saya lebih paham dalam belajar. Itulah praktik baik yang saya lakukan dalam pemanfaatan TIK, utamanya dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android. Dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Masukan dari teman-teman guru semuanya saya harapkan guna perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana nih perasaan Bapak Ibu guru hebat setelah menonton tayangan video terkait dengan Smart Laga, strategi membangun pembelajaran tanpa internet. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, ini luar biasa sekali bagaimana mengoptimalisasikan terkait dengan pembelajaran digital tanpa menggunakan internet. Kreativitasnya itu luar biasa Bapak Ibu, dan ini sudah masuk ke dalam TPACK. Seperti itu, ini Smart Laga Strategi juga dapat Bapak Ibu nanti gunakan di sekolahnya masing-masing. Kalau memang kendalanya tidak adanya internet, ini sudah ada masuk dalam strategi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran pada abad 21. Dari kerangka TPACK dalam pembelajaran digital, implementasi pembelajaran digital sampai dengan observasi serta contoh pembelajaran digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, yang salah, mohon dimaklumi. Dan semangat untuk Bapak Ibu guru hebat, semangat di sesi sinkronus dan di level 2 implementasi. Tetap menjadi juara dan bergerak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nendi atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus dulu kepada narasumber hebat kita dengan memberikan reaksi di kolom chat. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa ajukan dalam sesi diskusi di Google Chat. Saya yakin nantinya diskusi ini akan memperkaya pemahaman kita semua dan membantu kita dalam mengimplementasikan TIK dengan lebih baik. Nah, kemudian ada pertanyaan juga nih tadi, untuk daftar hadir gimana? Untuk daftar hadir, tadi sudah saya lihat ya, nanti akan dibagikan di akhir sesi melalui Google Chat kelas 14. Silahkan Bapak Ibu bisa fokus terlebih dahulu mengikuti kegiatan sinkronus kita ini. Sekali lagi, silahkan yang belum bergabung di ruang Google Chat bisa bergabung terlebih dahulu melalui info peserta di laman pembatik. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Nendi, kini saatnya kita mendapatkan penguatan dan motivasi dari salah satu tutor kelas kita yang juga luar biasa. Beliau adalah Ibu Resti Yuniarti, pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Resti, kami persilahkan untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Nendi, Pak Gufron dan Pak Nendi tentu saja tadi sebagai fasilitator kita ya yang sudah menyampaikan bagaimana mengimplementasikan gitu ya pembelajaran berbasis TIK. Terima kasih, selamat bertemu dengan saya Bapak Ibu guru hebat dari para peserta level 2 pembatik. Wah, ini udah keren banget ya. Selamat saya ucapkan untuk pencapaian. Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih dari 350.000 peserta awal gitu ya, tersaring sekitar 150.000 dan salah satunya adalah Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir di level 2 ini ya. Bapak Ibu sekali lagi mari kita
laksanakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin dan menjadi para pemenang ya, walaupun itu bukan tujuan tapi itu adalah bonus ya, prestasi dari Bapak Ibu tentu saja. Bapak Ibu, terkait dengan yang sudah tadi Pak Nendi sampaikan, tentu saja ini saya yakin sangat relate ya kalau kata anak sekarang bilang itu dengan apa yang Bapak Ibu hadapi di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran yang saat ini benar-benar anak-anak tuh deket banget ya dengan gawai-gawainya gitu ya, dengan media sosial yang tentu saja secara konten itu sangat variatif ya. Bahkan kita mungkin sering mendapati keluhan-keluhan orang tua bagaimana anak juga mengakses hal yang negatif. Nah, itu juga perlu kita imbangi dengan pembelajaran yang menarik gitu ya. Artinya ketika kita tahu nih gaya belajar anak-anak sekarang sudah banyak yang audiovisual, sehingga kita butuh memodifikasi proses pembelajaran tidak based on text saja ataupun berbasis tugas gitu ya. Sekarang udah nggak zaman seperti itu ya Bapak Ibu. Kami berharap para peserta di level 2 ini yang nantinya mungkin lebih fokus di bagaimana mengimplementasikan dalam pembelajaran penggunaan TIK ini menjadi lebih bermakna untuk siswa-siswanya. Bapak Ibu, terkait tadi juga sudah disebutkan ya bagaimana kerangka pikir terkait dengan TPEK ya, TPEK TPACK itu kita sudah harus mengaitkan gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu mengetahui ada satu materi seperti tadi yang dicontoh ya di video pembelajaran yang tanpa internet, itu pun teknologi bisa berbicara di sana gitu ya. Bagaimana mengaitkan tumbuhan itu menjadi satu hal yang menarik untuk digali lebih dalam melalui Android ataupun aplikasi yang sudah disiapkan oleh gurunya. Nah, itu yang sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman guru di lapangan perlu di-create gitu ya, dirangkai gitu. Sehingga TPEK ini menjadi irisan-irisan. Bapak Ibu nggak pinter di pedagogik saja, tidak pinter di konten saja, tapi bagaimana merangkai menjadi satu model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang menarik untuk siswa, dan itu perlu Bapak Ibu perlihatkan di dalam level 2 ini sehingga Bapak Ibu dinilai layak untuk lanjut nih. Itu ya harapan kami. Termasuk juga dengan tadi bagaimana Bapak Ibu bisa mendiferensiate gitu ya, mendiferensiasi proses pembelajaran baik itu dari konten, dari produk ataupun dari prosesnya. Bapak Ibu sekarang sudah banyak referensi di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan contoh-contoh gitu ya. Selain tadi 2 video yang diperlihatkan itu di PMM, tentu saja itu banyak referensi yang tervalidasi yang Bapak Ibu bisa juga adopsi ataupun adaptasi seperti itu ya. Harapan kami sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat walaupun dengan kondisi apapun ya, maksud saya dengan keterbatasan misalnya Bapak Ibu berada di daerah yang seperti apa, itulah kurikulum merdeka. Esensi kurikulum merdeka adalah Bapak Ibu harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar Bapak Ibu untuk mencapai taruhlah capaian pembelajaran yang ada di fase-fase yang Bapak Ibu sedang ajarkan saat ini. Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan terlalu banyak berkeluh kesah, tapi kita berpikir bagaimana berbasis aset. Asetnya apa nih? Lingkungan apa sih yang ada yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu dapat bonus di daerah perkotaan yang akses internetnya bagus, itu kan lebih baik lagi ya. Lebih banyak referensi yang Bapak Ibu bisa ambil. Itu sih. Jadi jangan stuck di satu saya nggak punya medianya, saya nggak tahu nih harus apa, itu nggak banget ya untuk guru-guru zaman sekarang. Begitu mungkin Bapak Ibu tetap semangat. Ini sekali lagi proses pembatik ini adalah sebagai satu motivasi, tentu saja pemantik bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi role model dari guru hebat yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajarannya. Terima kasih, semangat terus, tetap semangat Bapak Ibu untuk memajukan dunia pendidikan. Terakhir saya punya pantun buat Bapak Ibu guru hebat. Di hutan lebat muncul sang surya, guru hebat mantap berkarya. Begitu mungkin dari saya, Pak Gufron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Resti Yuniarti atas penguatan yang sangat memotivasi. Semoga ini semakin menambah semangat kita dalam mengoptimalkan TIK di pembelajaran kita. Mari kita berikan aplaus kepada beliau dengan memberikan reaksi di kolom chat.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan dengan pemaparan modul 5 bagian 1 yang berjudul pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Narasumber kita untuk materi ini adalah Pak Burhanuddin. Beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. Pak Burhan, bagaimana, sudah siap? Alhamdulillah siap. Oke, seperti sebelumnya, silakan mencatat pertanyaan untuk diskusi bisa melalui Google Chat. Kepada Bapak Burhanuddin, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, sebelum memulai paparan materi saya ingin membacakan beberapa kutipan menarik nih. Nah, yang pertama adalah, jangan biarkan teknologi mengendalikan hidupmu, tapi gunakan teknologi untuk mengendalikan hidupmu. Ini adalah sebuah pengingat penting untuk kita tidak menjadi budak teknologi. Yang kedua, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Nah, ini juga pengingat bahwa teknologi hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Yang ketiga adalah, dunia digital adalah cerminan diri kita sendiri. Jadi, apa yang kita lihat di dunia ini, di dunia digital, seringkali mencerminkan nilai-nilai yang ada pada perilaku diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong tentang digital, nah, sumber belajar digital apa saja sih yang sudah Bapak Ibu gunakan? Nah, coba silakan tulis di kolom komentar ya, kolom chatnya. Nah, terus sumber digital itu sudah digunakan dalam model pembelajaran apa saja nih Bapak Ibu saja? Atau Bapak Ibu pengen tahu nggak nih penerapan model pembelajaran berbasis sumber digital itu apa saja? Nah, bagi yang penasaran, yuk mari kita simak karena dalam waktu kurang lebih 15 menit, saya Burhanuddin, Duta Teknologi Kalimantan Tengah tahun 2018 akan menyampaikan paparan singkat terkait dengan penerapan model pembelajaran berbasis digital yang sebenarnya sudah ada di modul 5, tapi kita akan lihat highlight-nya apa saja. Izinkan saya untuk share screen. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, modul 5 yaitu terkait dengan penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Nah, di modul ini apa saja yang akan kita pelajari? Ada 8 nih Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk sesi kegiatan belajar yang pertama ini adalah saya di tujuan belajar yang 1, 2, dan 3, yaitu mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM. Nah, tentu Bapak Ibu sudah familiar sekali ya, dan kemudian mendeskripsikan tentang pemanfaatan fitur rumah belajar. Siapa nih yang sudah pernah menggunakan rumah belajar? Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital lainnya. Nah, apa saja sumber belajar digital lainnya selain PMM dan rumah belajar? Yuk, mari kita simak. Tetapi sebelumnya mari kita ingat kembali apa itu sumber belajar. Jadi sumber belajar itu adalah materi pembelajaran dalam format macam-macam nih formatnya. Format digital ada dalam bentuk video, aplikasi, atau bisa juga situs web, dan mungkin ada juga nih audio ya Bapak Ibu sekalian, yang tentunya dapat kita akses kapan saja dan di mana saja. Nah, mengapa sumber belajar ini penting? Nah, ini ada beberapa pentingnya. Kenapa penting ya? Bukan hanya ini sebenarnya, tapi yang beberapa yang sangat penting. Ini ada beberapa ya. Yaitu yang pertama adalah memperkaya pembelajaran kita di kelas ya. Jadi pembelajaran kita nanti akan beragam. Dan tentu saja dengan adanya sumber belajar itu akan memotivasi peserta didik untuk terus belajar. Dan ini akan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh peserta didik itu sendiri. Dan tentu saja dengan adanya sumber belajar digital akan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif ya. Nah, contoh sumber digital yang bisa kita manfaatkan apa saja nih? Ada tentu saja tadi sudah saya di tujuan tadi ya, ada PMM atau platform Merdeka Mengajar, dan yang kedua adalah rumah belajar. Ini adalah platform teknologi dari Kemendikbud. Kemudian ada juga nih ya dari Kemendikbud juga ada buku.kemdikbud.go.id, dan sumber belajar yang lainnya contohnya ini adalah TikTok dan IG Live. Nah, pemanfaatan PMM yang pertama ini kita bahas nih pemanfaatan PMM dalam pembelajaran ya. Nah, tentu saja PMM ini adalah platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran Bapak Ibu sekalian.
Nah, ditawarkan berbagai macam fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi sebenarnya PMM ini adalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Misalnya nih, Bapak Ibu guru ingin sumber inspirasi yang atau strategi, metode, atau sumber belajar yang inovatif. Jawabannya apa? Ide praktik baik. Coba deh diklik fiturnya ya. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin mengukur tingkat pemahaman siswa dan memetakan kebutuhan belajar mereka, apa nih fiturnya? Asesmen murid. Bisa dicoba ya. Nah, kalau bingung nih bagaimana sih merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur? Jawabannya adalah CP atau ATP ya. Dan kemudian kalau kita pengen memperoleh menyusun modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik, Bapak Ibu bisa coba fitur yaitu perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu bingung nih seperti apa sih karya yang bagus ya? Contoh-contohnya seperti apa? Boleh nih dilirik, diklik ya, dilihat bukti karya dari Bapak Ibu seluruh Indonesia yang ada di situ karena bagus-bagus dan penuh inspirasi. Dan kemudian kalau Bapak Ibu pengen sumber belajar yang dalam bentuk formatnya video yang tentu saja interaktif dan menarik, nah bisa nih dicoba adalah fitur namanya video pembelajaran. Ini adalah beberapa fitur unggulan di PMM. Ya. Nah, Bapak Ibu, mana nih fitur yang sudah pernah dicoba? Nah, boleh dong tulis di kolom komentar. Dan fitur apa yang ingin dicoba? Ya. Oke, baik, waktu kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contohnya nih penerapannya ya. Contohnya adalah ada ini seorang ibu yang guru bahasa Inggris berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Bagaimana sih beliau sehingga berhasil? Kita lihat dari yang pertama tentu saja itu mengidentifikasi masalah melalui apa? Melalui survei. Jadi Ibu Yani ini, namanya Ibu Yani, menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi ya, materi bahasa Inggris. Nah, solusinya apa? Ibu Yani menggunakan fitur ide praktik baik untuk mencari inspirasi ya, inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian beliau tentu saja melakukan asesmen, yaitu menggunakan fitur asesmen murid ya untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Nah, bagaimana cara merancangnya? Ibu Yani menggunakan fitur CP atau ATP dan perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Nah, ketika Ibu menggunakan pembelajaran interaktif, pembelajaran yang aktif, ketika pelaksanaannya beliau menggunakan fitur apa nih? Bukti karya dan video pembelajaran ya untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Dan tentu saja beliau melakukan evaluasi pembelajaran ya, menggunakan apa? Fitur asesmen murid untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, semoga dengan contoh penerapan pemanfaatan PMM ini Bapak Ibu jadi tidak kesulitan lagi ya untuk melaksanakannya pemanfaatan PMM di kelasnya. Oke, sekarang untuk pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ada ingat apa nih tagline rumah belajar? Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi, portal rumah belajar ini adalah platform pembelajaran online Kemendikbudristek yang menyediakan berbagai sumber belajar digital berkualitas untuk siswa, guru, dan masyarakat umum nih. Jadi, bukan hanya siswa dan guru. Apa saja fitur unggulannya? Nah, di sini ada menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses seperti game edukasi, laboratorium maya, kemudian video pembelajaran. Nah, ini ada juga nih audio pembelajaran, kemudian ada animasi dan artikel yang bisa kita manfaatkan. Dan fitur-fitur lain yang masih dalam pengembangan nih. Nah, ada lagi contohnya nih. Jadi biar kita nggak bingung, ada contohnya. Contohnya adalah Pak Haris nih, guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan, menghadapi tantangan mengajar materi bagian tubuh tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Pak Haris menemukan solusi kreatif melalui portal rumah belajar nih. Nah, jadi portal rumah belajar ini mendukung pembelajaran dari Pak Haris. Seperti apa nih yang digunakan? Nah, untuk sumber digital, beliau menggunakan dokumen, kemudian artikel, ada infografis, gambar anatomi, video pembelajaran interaktif, lab maya, dan game edukasi yang bisa diakses di rumah belajar. Nah, pembelajaran interaktif yang menyenangkannya seperti apa? Menggunakan video animasi untuk menjelaskan materinya gitu ya. Kemudian ada juga eksperimen melalui laboratorium maya dan game edukasi sebagai evaluasi yang tentu saja ini akan menarik bagi peserta didik. Dan hasilnya apa nih? Ternyata siswa lebih antusias dan tertarik pada materi pelajaran
Kemudian pemahaman siswa terhadap materi meningkat melalui visualisasi dan praktik langsung. Dan tentu saja pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Nah, sudah ada 2 contoh nih ya Bapak Ibu sekalian untuk penerapannya. Yang ini adalah rumah belajar. Oke, sekarang ada lagi pemanfaatan sumber belajar yang lainnya selain PMM dan rumah belajar, apa saja nih? Yang pertama itu adalah buku.kemdikbud.go.id. Ini adalah perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap. Silakan Bapak Ibu diakses nih buku apa saja tentang pendidikan bisa dicari gitu. Nah, manfaatnya apa nih? Tentu saja kemudahan akses materi pembelajaran yang bisa kita akses kapan saja, di mana saja ya Bapak Ibu. Dan ini tentu mengurangi ketergantungan kita pada buku cetak ya. Dan pembelajaran nantinya akan lebih interaktif dengan multimedia. Kemudian ada lagi yang kedua apa nih? Tren media sosial sebagai sumber belajar. Media sosialnya apa nih? TikTok Live dan Instagram Live. Coba Bapak Ibu kalau kita perhatikan anak didik kita itu rata-rata tuh punya TikTok sama IG ya bagus sekali. Nah, makanya kita gunakan coba nih kita gunakan TikTok dan IG, Instagram supaya menjaring mereka gitu. Supaya kita bisa ada di tengah-tengah mereka. Jadi supaya tidak TikTok dengan Instagram tidak hanya digunakan untuk media sosial saja oleh mereka, tapi mereka juga bisa untuk pembelajaran. Nah, manfaatnya kalau kita menggunakan streaming apa nih? Jadi bisa sebagai sarana diskusi ya, atau tanya jawab yang lebih menarik. Ini tentu saja bisa sebagai salah satu alternatif ketika kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kita bisa gunakan TikTok Live atau Instagram Live. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada lagi nih. Contohnya adalah Ibu Nada menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Nah, beliau memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokus pembelajarannya pada musik angklung, gamelan, dan sasak. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya pada hari pertama, Bu Nada ini menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui proyektor. Nah, beliau juga menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah. Contohnya, musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Nah, kemudian yang hari kedua, apa yang dilakukan oleh Ibu Nada? Beliau mengadakan streaming ya via Instagram, live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Jadi beliau menghadirkan gitu ya. Musisi tersebut memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Nah, ini datang langsung tuh ahlinya, jadi benar-benar menarik kan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga nih sesi tanya jawab yang interaktif diadakan untuk meningkatkan partisipasi dari murid-murid sekalian. Nah, semuanya sudah ada contoh-contohnya nih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tinggal amati, tiru, dan modifikasi ya. Bisa seperti itu ya, supaya kita mudah untuk melaksanakan, mengimplementasikan pembelajaran di kelas-kelas kita. Jadi sudah tidak ada lagi kesulitan kita ketika kita mengimplementasikan pembelajaran di kelas kita, karena sudah ada contoh-contohnya nih ya, dari 3 ini sudah ada contoh. Wah, ternyata sudah habis nih Bapak Ibu sekalian materi yang saya sampaikan ya. Mohon maaf Bu Fron, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum menutup saya ingin berpantun nih untuk Bapak Ibu sekalian ya, supaya lebih semangat. Jatuh cinta berjuta rasa membuat kita selalu bahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Saya Burhanuddin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Gufron. Luar biasa. Terima kasih Pak Burhanuddin atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif. Mari kita berikan aplaus kepada narasumber hebat kita dengan memberikan reaksi di kolom chat. Selanjutnya, masih di modul yang sama, modul 5, kita akan dengarkan pemaparan materi untuk bagian 2, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital oleh narasumber kita yang juga sangat luar biasa, yakni Bapak Khairul Anam. Beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Papua tahun 2021. Kepada Bapak Khairul Anam dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati PTP Balai Guru Penggerak Jawa Barat, Ibu Resti, PTP BGP DIY, Ibu Yasinta, PTP
PGP Jambi, Ibu Sonya, seluruh Kakanda Duta Teknologi Kemendikbudristek yang saya banggakan, Bapak Burhan, Pak Nendi, Pak Ahmad, dan Pak Gufron, serta Bapak Ibu guru hebat, peserta pembatik, dan saya ucapkan selamat dan sukses Bapak Ibu guru lolos pembatik level 1 dan semangat di level 2, yaitu level implementasi. Sebelum memulai pemaparan, mungkin saya ingin membagikan sedikit pantun ya. Memancing betik di hutan Papua, ikannya dimakan dengan papeda. Dengan pembatik kita belajar bersama untuk memotivasi peserta didik kita. Baik, tidak perlu lama-lama, saya akan memaparkan terkait model-model pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Terlihat Pak, aman, terlihat. Baik. Oke. Nah, model-model pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama ada game based learning, kemudian ada problem based learning atau PBL, kemudian discovery inquiry learning dan station learning. Oke. Nah, untuk project based learning merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukannya. Kemudian, untuk sintak project based learning yang pertama adalah mulai dari penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Kemudian yang kedua adalah design project, menyusun perencanaan project. Kemudian yang ketiga adalah create schedule atau menyusun jadwal. Kemudian yang keempat adalah monitoring the student and progress of project, memantau siswa dalam kemajuan proyeknya. Kemudian access the outcome atau penilaian hasil. Yang terakhir adalah evaluasi the experience atau evaluasi pengalaman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk sumber belajar digital project based learning-nya, yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, memberikan contoh kasus gambar video tentang permasalahan di kehidupannya sehari-hari yang didapatkan di media sosial. Kemudian bisa menggunakan penentuan pertanyaan mendasar ya Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan penilaian hasil, memanfaatkan media sosial kembali sebagai sarana presentasi publikasi hasil karya murid. Mohon izin Pak Hoirul Anam, sepertinya ya. Tidak terpindah ini anunya. Tidak terpindah ya. Ya mungkin nggak usah di full screen nggak apa-apa. Oh ya, baik, sabar. Oke, seperti ini aja ya. Oke. Selanjutnya, untuk game based learning atau pembelajaran berbasis permainan merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Yang pertama, untuk sintak game based learning adalah memilih permainan sesuai topik, kemudian yang kedua, menjelaskan konsep, dan yang ketiga, aturan, yang keempat, bermain game, kemudian yang kelima, merangkum pengetahuan, dan yang keenam adalah melakukan refleksi. Selanjutnya, untuk sumber belajar digital, pemanfaatan sumber belajar digital pada model ini terjadi pada tahapan memilih jenis permainan sesuai topik dan bermain game.
Nah, seperti yang selanjutnya, untuk Discovery Inquiry Learning. Discovery Inquiry Learning merupakan proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Untuk sintak Discovery Inquiry Learning, yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, ada problem statement atau mengidentifikasi masalah. Permasalahan yang dipilih dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Kemudian yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Kemudian yang keempat, data processing atau pengolahan data. Guru melakukan bimbingan pada saat murid melakukan pengolahan, menafsir data. Kemudian yang kelima adalah verification atau pembuktian. Murid melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang diterapkan alternatif konsep, baik teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah generalization, yaitu menarik kesimpulan. Nah, murid membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari guru dan murid lainnya. Itu adalah sintak Discovery Inquiry Learning. Nah, selanjutnya, sumber belajar digital Discovery Inquiry Learning yang pertama adalah stimulation, pemberian rangsangan. Sumber belajar digital dimanfaatkan sebagai bahan stimulus, kemudian pengumpulan data, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Selanjutnya, nah, untuk sumber belajar digital yang selanjutnya adalah simulation, pemberian rangsangan. Sumber belajar digital dimanfaatkan sebagai bahan stimulus. Kemudian untuk pengumpulan data, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Kemudian yang selanjutnya adalah model problem based learning. Model problem based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Selanjutnya, sumber belajar digital untuk problem based learning. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi, guru menjelaskan tujuan pembelajarannya, kemudian menjelaskan logistik yang diperlukan, kemudian mengajukan masalah, kemudian memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, pengembangan dan menyajikan hasil karya, yaitu guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya, untuk sumber belajar digitalnya, bisa orientasi siswa kepada masalah. Bapak Ibu bisa lihat, untuk selanjutnya bisa membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Nah, yang terakhir adalah learning station, atau learning station merupakan model pembelajaran di mana kelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau stasiun yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dan dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajarnya. Nah, untuk sintak learning station, yang pertama ada membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yaitu guru membentuk kelompok di mana jumlah kelompok biasanya sama dengan jumlah stasiun. Kemudian yang kedua, memilih jenis stasiun pembelajaran dan menggerakkan siswa ke stasiun. Jadi, pemilihan jenis stasiun yang tepat akan memastikan bahwa setiap murid dapat mempunyai kesempatan terbaik untuk mengerjakan tugas mereka. Kemudian yang ketiga, ringkasan kegiatan. Guru mengajak refleksi murid serta menyimpulkan pengetahuan baru yang perlu diketahui murid atau merangkum hasil kegiatan atau mengembangkan keterampilan baru kepada muridnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu penilaian. Guru melakukan penilaian dengan menggunakan lembar observasi guru terhadap siswanya selama periode stasiun atau lembar kerja sebagai hasil penilaiannya. Nah, untuk sintaks learning station, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun merupakan langkah pada model pembelajaran ini sangat memungkinkan pemanfaatan sumber belajar digital di dalamnya. Nah, Anda dapat menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya Bapak Ibu Guru. Saya akhiri materi kali ini dengan penutup, yaitu burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Khairul Anam atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada narasumber hebat kita dengan memberikan reaksi di kolom chat. Kemudian, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu ajukan dalam sesi diskusi di Google Chat. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, setelah mendengarkan pemaparan materi modul 5 yang telah disampaikan dengan luar biasa oleh Pak Burhanuddin dan Pak Khairul Anam, kini saatnya kita mendapatkan penguatan dan motivasi dari salah satu tutor kelas kita yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Yasinta Kamarati, pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Yasinta, kami persilahkan untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Baik, terima kasih Pak Gufron Firmansyah. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat Indonesia, semoga semakin bersemangat ya. Setelah tadi Bapak Ibu mendengarkan banyak sekali paparan dan cerita dari Pak Burhan, Pak Nendi, Pak Khairul Anam terutama. Setelah tadi kemudian Bapak Ibu pertama sudah diajak oleh Pak Nendi Firmansyah ya untuk mengenal betapa pembelajaran dengan menggunakan media digital itu sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak didik kita saat ini. Terima kasih, saya Yasinta Kamarati, PTP, Ahli Muda Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingin mengucapkan selamat dulu pada Bapak Ibu yang sekarang sudah hadir di sini, Bapak Ibu guru bersemangat di seluruh Indonesia yang sudah masuk ke level 2, kelas pembantik implementasi ya di level 2 ini. Selamat Bapak Ibu, dan tadi kita sudah mendengarkan Pak Nendi, kemudian
lebih dijelaskan lagi oleh Pak Khairul Anam dan juga Pak Burhanuddin. Kalau Pak Burhanuddin tadi sudah mengenalkan banyak sekali sumber belajar ya yang bisa Bapak Ibu akses untuk bisa mendukung pembelajaran, dan juga kemudian ditambah lagi dengan Pak Khairul Anam yang kemudian memberikan pengenalan terkait dengan model pembelajaran atau bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Sebenarnya kata kunci dari apa yang sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu adalah menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, menyenangkan, dan juga bermakna. Jadi kita mencoba untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak didik kita, terutama pembelajaran yang berdiferensi. Baik itu tadi sudah tercantum semua, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk, ada juga proses terutama untuk model pembelajarannya. Kini saatnya Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan beragam sumber belajar yang sudah tersedia, yang sudah disediakan, yang ada di sekitar kita, tidak hanya yang dari Kemendikbudristek, yaitu ada PMM, kemudian ada rumah belajar, ada juga tadi buku.kemdikbud.go.id, tapi juga ternyata media sosial itu sangat bisa kita manfaatkan juga. Selain juga untuk kita, Bapak Ibu guru tertantang untuk mengenal teknologi, tapi juga sebenarnya kita perlu tahu bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita juga perlu untuk mengenal teknologi karena bagaimanapun tantangan yang sedang dihadapi adalah era yang kemudian disebut dengan era society 5.0. Jadi meskipun dalam keterbatasan ya tadi kita bisa lihat ketika Pak Nendi memaparkan, tapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Minimal kita mengenalkan ya. Tidak semua memang banyak sekali hal yang kemudian kita hadapi ketika kita mengenalkan teknologi kepada anak atau siswa maupun kepada teman-teman guru kita seperti itu. Tapi meskipun demikian kita harus tetap semangat karena apa yang kita cita-citakan adalah memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa kita. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang jelas untuk level 2 ini ya, tetap selalu untuk berinovasi, terinspirasi dan juga jangan lupa menginspirasi ya, meskipun terinspirasi oleh narasumber tapi juga silakan Bapak Ibu mencoba untuk berbagi dan juga berkolaborasi dalam kelompok karena kita juga sudah menyediakan grup chat ya, untuk apapun yang kita hadapi, kendala yang kita hadapi bisa kita share di chat, kita kolaborasikan, kita membentuk sebuah komunitas belajar ya di kelas 14 ini. Apapun masalahnya kita coba untuk diskusikan bersama. Karena di sini sudah ada tutor-tutor yang hebat, ada Bu Resti, ada Bu Sonya, Bapak Burhan, Pak Gufron, Pak Ahmad, Pak Nendi, dan juga Pak Khairul Anam. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk selama mengikuti proses sesi sinkron, di kelas 2 ini, Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat semacam timeline gitu ya. Jadi untuk bisa mengatur waktu, kemudian nanti melaksanakan tugas-tugas yang nanti akan kemudian kita hadapi. Yang jelas, belajar itu satu dengan semangat, motivasi yang tinggi, dan juga happy. Kalau motivasi Bapak Ibu sudah ada ya, happy-nya perlu, jadi harus kita selalu smile, semangat, dan bahagia. Demikian, terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Jangan lupa tetap termotivasi, berinovasi, dan juga menginspirasi. Terima kasih Pak Gufron. Terima kasih banyak Ibu Yasinta Kamarati atas motivasi yang inspiratif. Semoga ini menjadi bekal berharga untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus kepada beliau dengan memberikan reaksi di kolom chat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemaparan modul 6, pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mujahid. Beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengingatkan ya, kalau ada pertanyaan mungkin dicatat dulu ya, atau langsung ditanyakan di Google Chat. Kepada Pak Ahmad Mujahid, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron sebagai moderator dalam sesi di hari ini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan bersilaturahmi secara online antara peserta dan tutor di kelas 14 level 2
Pembatik tahun 2024. Salam hormat saya untuk seluruh tutor yang hadir di kesempatan kali ini, baik dari Duta Teknologi maupun dari PTP. Bapak dan Ibu peserta pembatik sekalian, luar biasa, udah lebih dari 1 jam sesi ini berlangsung dan semangatnya tetap terjaga seperti itu. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan modul ke-6. Jadi sebenarnya rangkuman sih kalau kita membaca di modul 6 ini, apa yang disampaikan di modul 4, 5, dan 6 itu bekal bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan nanti tugas akhirnya, gitu ya. Tugas akhirnya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di laman pembatik itu adalah nanti Bapak Ibu membuat video pembelajaran yang mengintegrasikan TIK. Nah, bekalnya dari mana? Ya dari sini, dari dari materi di modul 1 sampai dengan 6 ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa yang kami sampaikan bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu dalam bukan hanya sekedar melaksanakan tugas di pembatik, tapi juga diimplementasikan. Modul ke-6 berisi tentang bagaimana mengelola kelas yang terintegrasi dengan TIK dalam pembelajaran. Saya langsung saja Bapak Ibu. Pertama kita mengenal tentang apa itu lingkungan belajar. Intinya adalah lingkungan belajar adalah semua yang berpengaruh terhadap kondisi belajar dari baik guru maupun siswanya, gitu ya, yang mempengaruhi prestasi belajarnya. Jadi bukan hanya apa yang ada di kelas, tapi juga yang berada di sekitar dari peserta didik tersebut berpengaruh terhadap peserta didik tersebut. Kalau di Guru Penggerak kita berbicara tentang ekosistem sekolah, ya, di sini kita kerucutkan lagi yang lebih berpengaruh terhadap pembelajaran siswa tersebut di dalam kelas, di dalam modul ini. Walaupun kemudian apa yang terjadi di kelas juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekolah secara umum, bahkan dari keluarga dan masyarakatnya, tempat siswa tersebut belajar. Kemudian terkait dengan pembelajaran di kelas, ada 2 lingkungan belajar, ada yang luring, ada yang daring. Luring itu kalau kadang-kadang kan gini, kita itu lebih terbiasa dengan istilah bahasa Inggrisnya gitu. Kadang-kadang banyak yang apa sih luring itu? Luring itu artinya luar jaringan. Itu terjemahan untuk offline, ya. Jadi lingkungan belajar yang offline. Dulu kita terbiasa dengan yang offline seperti ini. Apa keuntungannya? Kita bisa berinteraksi langsung dengan siswanya, kita bisa melihat reaksi mereka, kita bisa melihat bagaimana perkembangan siswanya, gitu. Hanya saja ada beberapa kekurangan, misalnya keterbatasan sumber daya belajar dan sebagainya. Kemudian interaksinya ya cenderung hanya di dalam kelas tersebut. Kemudian ada lingkungan belajar daring. Daring ini dari kata dalam jaringan atau internet. Bapak Ibu, mungkin 5-10 tahun lalu kita tidak pernah terbayangkan bahwa kita akan belajar dalam kondisi daring seperti ini. Bahkan bermimpi pun tidak, gitu. Tapi kemudian di tahun 2020 kita dipaksa untuk belajar dan mengenal dengan pembelajaran daring oleh pandemi COVID. Dan ternyata sampai sekarang pembelajaran daring itu masih diperlukan juga, gitu. Salah satu keunggulan dari pembelajaran daring itu adalah antara pengajar dan siswanya, gitu ya, tidak harus berada di tempat yang sama. Jadi termasuk pembelajaran kita di pembatik ini, Bapak Ibu, dengan peserta 300-an ribu orang di level 1 kemarin,
itu belajarnya tidak harus dikumpulkan di satu tempat. Bayangin kalau seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke 300-an ribu orang dikumpulkan, berapa banyak biaya yang diperlukan gitu. Tapi dengan adanya fasilitas belajar daring seperti ini, itu bisa memangkas waktu, bisa memangkas biaya sedemikian besar. Tapi memang tetap ada saja kendalanya gitu ya, pembelajaran daring. Kendala terbesar itu ya kendala internet gitu ya. Kendala terbesarnya itu internet, baik jaringannya, kemudian kuotanya, ketersediaan jaringan di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada hal yang sulit untuk dilakukan dalam pembelajaran daring gitu ya. Contoh kalau di tingkatan SMA itu ada seperti kimia gitu ya, pelajaran kimia. Ada hal-hal yang harus dipraktikkan secara langsung, itu agak sulit kalau di pembelajaran daring gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ada beberapa metode belajar yang coba diperkenalkan di dalam pembatik. Pertama ada blended learning. Kemudian nanti ada hybrid learning. Saya coba mengambil secara singkat saja Bapak Ibu apa itu blended learning dan hybrid learning. Intinya adalah blended learning ini menggabungkan gitu ya, menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Sedangkan hybrid itu suatu pembelajaran tatap muka dan ada yang daring. Perbedaannya gini, kalau blended learning itu siswanya berada di satu kelas gitu ya. Tapi kemudian pembelajarannya kita campur dengan pembelajaran daring. Misalkan seluruh siswanya di dalam kelas, tapi kemudian sumber belajarnya kita ambil dari Wikipedia, kita akses YouTube gitu. Itu termasuk dalam blended learning, ya, gitu. Kemudian nanti penugasannya kita berikan lewat WA atau kita masukkan di Classroom gitu ya, Google Classroom. Itu termasuk dalam blended learning. Sedangkan kalau hybrid learning ini sempat dipakai kemarin, saya memakainya waktu zaman COVID. Jadi ada satu yang di kelas gitu ya, karena pembatasan tatap muka waktu itu. Jadi sebagian siswa turun ke sekolah, sebagian siswa yang lain berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud dengan hybrid learning, ya, menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di kelas nyata. Jadi gurunya menyampaikan secara bersamaan, ada yang versi daringnya, ada yang versi luring, gitu ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan flipped learning atau pembelajaran terbalik. Pembelajaran terbalik itu saya sampai sekarang masih melaksanakan. Jadi kita memberikan materi dulu atau tugas dulu secara online, gitu ya. Kemudian ketika tatap muka di kelas, baru kita bahas. Biasanya kan kalau sekarang jujur saya sudah jarang lagi menggunakan Classroom, lebih banyak di grup di WA karena lebih intensitasnya lebih cepat gitu ya kalau di WA dibanding di Classroom. Jadi tugas itu diberikan dulu di WA gitu ya. Di WA, di grup kelasnya. Kemudian ada materi biasa, tolong dibaca dulu halaman sekian sampai sekian. Besoknya baru kita mengkonfirmasi apa yang mereka baca. Atau kita berikan dulu penugasan, besoknya baru kita bahas bareng. Ini flipped gitu ya, flipped terbalik gitu ya. Jadi mereka belajar dulu secara online berdasarkan modul yang kita berikan, baru kemudian tatap muka kita membahasnya. Saya lanjutkan. Berikutnya ada LMS, Learning Management System. Learning Management System ini Bapak Ibu adalah sebuah sistem untuk pembelajaran yang berbasiskan teknologi. Dan jenis-jenis LMS itu banyak dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah memakainya, mungkin sampai sekarang masih banyak menggunakannya. Keuntungan dalam LMS adalah kita bisa mengelola pembelajaran di situ,
bisa memberikan penugasan di situ, bisa mengumpulkan tugas dari peserta didik kita, kemudian bisa membagikan sumber belajar dan sebagainya. Tergantung dari sistem LMS apa yang kita berikan. Ada banyak di dalam modul 6 diberikan contoh dari berbagai LMS. Ini adalah kelebihan dan kelemahan LMS, ya. Bisa dieksplor sendiri Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Kemudian ada beberapa LMS populer yang diberikan, ada Moodle, ada Psikologi, Canvas, dan sebagainya. Google Classroom bagi yang pengguna belajar ID, dengan Google Workspace-nya gitu ya, ada Microsoft Teams. Inti dari LMS adalah bagaimana kita mengelola pembelajaran secara lebih teratur di situ. Kita membagikan materi, kita membagikan penugasan, bahkan sampai dengan asesmen dan sebagainya. Di Pembatik pun digunakan LMS itu, gitu ya. Kita menggunakan LMS dengan tidak satu sistem. Kalau di Pembatik di level 1 kemarin materinya di Google Sheet, tapi kemudian asesmen akhirnya gitu, post testnya dan pengumpulan tugasnya melalui Google Form. Bapak Ibu kalau ada yang mengikuti pendidikan guru penggerak, ya, itu ada LMS-nya juga ya, gitu. Kalau dulu kan sampai saya di guru penggerak angkatan 9 itu LMS-nya masih melalui SIM PKB, ya, lewat SIM PKB. Tapi kalau saya tidak salah dengar dimulai angkatan 10 itu sudah lewat LMS yang ada di PMM. Nah, di PMM sendiri juga ada LMS-nya gitu, ya. Jadi itu pilihan gitu, pilihan yang mana lebih memudahkan bagi kita dalam penggunaan LMS. Nah, untuk kita di sekolah, ya kita bisa memilih yang mudah bagi kita, bagi siswa itu apa. Ini jenis-jenis LMS-nya. Boleh Bapak Ibu silakan baca. Saya tidak akan membahas secara satu persatu, ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Saya lanjut ke bagian kedua, lingkungan belajar, ya. Yang ini yang menarik Bapak Ibu. Di bagian sini yang menarik. Ada apa ya nih? Seperti piramida gitu ya. Bagaimana sebuah informasi itu diterima oleh peserta didik. Kalau Bapak Ibu lihat di piramida ini, bahwa semakin ke atas itu semakin sedikit diserap oleh peserta didik. Ya, ini menarik nih. Bahwa dengan metode ceramah metode ceramah saja itu ternyata diserap dan diingat oleh seorang peserta didik itu cenderung lebih sedikit. Dan semakin ke bawah itu ada membaca, audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih dengan praktik, kemudian mengajari orang lain, itu menjadi semakin besar, ya. Nah, maka kemudian di sini kreativitas kita bagaimana menggabungkan metode-metode pembelajaran tersebut, gitu ya. Metode ceramah itu memang konvensional, tapi tidak mungkin dihilangkan sama sekali dalam pembelajaran, karena pasti ada, gitu. Jadi kalau guru tidak bisa ceramah berarti bukan guru kan gitu, karena dia pasti harus menyampaikan sesuatu di situ. Tapi kalau hanya berceramah juga, itu tingkat keterserapan materi pembelajaran oleh siswa itu juga akan berkurang. Nah, ini bisa disesuaikan dengan materi kita, dengan apa metode yang kita perlukan, sampai kemudian mengajari yang lain. Jadi di sini kita mengenal ada tutor sebaya, kemudian diskusi kelompok sesama mereka saling menjelaskan kepada kawannya, bercerita kembali dan sebagainya. Ternyata itu menjadi lebih mudah bagi siswa untuk mengingat materi pembelajaran tersebut. Bapak Ibu, saya cenderung untuk bahwa yang didapatkan dari modul 4, kemudian modul 5 dan modul 6 ini itu hanya menjadi teori di atas kertas kalau tidak pernah diterapkan. Jadi titik tekan saya di dalam kesempatan kali ini adalah bahwa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam sesi hari ini maupun sesi di tanggal 21 yang lalu itu menjadi bekal bagi Bapak Ibu dalam dilaksanakan. Bapak Ibu
nanti sudah tadi disampaikan oleh Pak Nindi tentang TPEC gitu, kemudian diperkenalkan terkait dengan sumber-sumber belajar digital, diperkenalkan tentang metode-metode pembelajaran, ada PBL, PJBL dan sebagainya. Tapi ketika itu tidak pernah diterapkan, maka itu hanya akan menjadi ya hanya teori saja gitu. Saya ingin memberikan ini bahwa teknologi itu memang membantu kita gitu. Tapi kunci utamanya tetap di gurunya, seberapa kreatif gurunya untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajaran. Tidak harus teknologi itu yang serba digital dan sebagainya, seperti tadi videonya Pak Ervan itu, dia menggunakan teknologi yang mungkin biasa saja, terlihat menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan LCD karena memang tidak bisa secara online, tapi kemudian itu memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi siswa, dan itu yang mahal dari seorang guru, bagaimana kreativitasnya untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswanya. Menurut saya itu yang lebih penting dan itu yang ingin kita dapatkan dari pembatik ini. Tidak sekedar kita mengenal sekian banyak ekosistem digital, tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Jadi motivasi kita untuk mendapat menerapkan di dalam pembelajaran. Terakhir Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sesi saya ini, saya pernah disentil oleh kepala sekolah saya dalam sebuah diskusi gitu ya. Sebenarnya bukan khusus ke saya karena itu di rapat umum, tapi bagi saya itu sentilan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan bahwa silahkan saja seorang guru mengikuti diklat, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Pertanyaan terbesarnya adalah seberapa besar yang kita dapatkan dari diklat tersebut berpengaruh terhadap anak didik kita. Seberapa besar yang kita dapatkan dari diklat-diklat yang kita ikuti itu berpengaruh terhadap pembelajaran anak didik kita. Itu tanda tanya terbesar. Jadi kita boleh mengikuti diklat ini, diklat itu, bla 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 bla, tapi kalau tidak ada efeknya terhadap siswa kita, saya merasa masih ada yang kurang dari situ. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK dalam pembelajaran. Sekali lagi yang lebih terpenting bagi kita adalah bagaimana menerapkannya. Itu saja, mohon maaf kalau ada kekhilafan dalam kesalahan. Saya akhiri untuk sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ahmad Mujahid atas pemaparan materi dan juga motivasinya bagi kita semua yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada narasumber hebat kita dengan memberikan reaksi di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, monggo silahkan ajukan dalam sesi diskusi di Google Chat. Nanti kami para tutor akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegundahan-kegundahan yang Bapak Ibu alami. Kemudian untuk daftar hadir juga nanti akan kita bagikan di akhir sesi Bapak Ibu ya, melalui Google Chat juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita simak penguatan dan motivasi dari salah satu tutor kelas kita yang juga nggak kalah luar biasanya Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Sonya Olivia. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Kepada Ibu Sonya kami persilahkan untuk memberikan penguatan. Terima kasih Pak Gufron. Bapak Ibu sahabat pembatik yang saya banggakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jelas telah mengubah lanskap dunia pendidikan secara drastis. Dulu proses pembelajaran hanya berpusat pada guru sebagai sumber informasi utama. Namun Bapak Ibu lihat seiring dengan kemajuan zaman sekarang, siswa sudah memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber belajar. Dari berbagai paparan tutor kita yang luar biasa tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas terintegrasi TIK sederhananya adalah upaya untuk menggabungkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mulai dari penggunaan perangkat lunak
edukasi, platform pembelajaran online seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Ahmad tadi, hingga pemanfaatan media sosial. Tujuannya jelas supaya proses belajar mengajar itu menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik bagi siswa. Melalui pemaparan tadi, Bapak Ibu juga telah mengenal apa itu lingkungan belajar luring, daring, yang mungkin 10 tahun lalu kita belum kenal ya Bapak Ibu, namun sekarang sudah begitu familiar kita dengan yang namanya blended learning, hybrid learning, dan juga telah memanfaatkan LMS dalam pembelajaran. Kemudian juga kenapa kita perlu mengelola kelas dengan teknologi? Bapak Ibu tentunya tahu bahwa dengan teknologi memungkinkan kita menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif ya. Mungkin dengan kuis online, simulasi, ataupun video pembelajaran seperti yang kita sama-sama simak tadi. Kemudian juga siswa kita dapat mengakses berbagai sumber belajar kapan saja dan di mana saja. Juga dapat membantu Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Dan tentunya tidak lupa pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa kita. Nah, bagaimana kita memulai? Tentunya Bapak Ibu bisa mulai dengan langkah-langkah seperti yang telah Bapak Ibu pelajari dari penjelasan Bapak tutor kita tadi. Dan kemudian jangan lupa Bapak Ibu ya untuk melibatkan siswa, supaya siswa kita juga aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir Bapak Ibu tentunya jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru maupun tenaga kependidikan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita jadikan teknologi sebagai sahabat kita dalam mendidik generasi muda. Dengan mengelola kelas secara integrasi dengan TIK, kita tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga membekali siswa dengan keterampilan abad 21 yang mereka butuhkan untuk menghadapi masa depan. Saya setuju dengan quote yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin tadi, bahwa teknologi hanyalah alat, yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menginspirasi. Selamat mengikuti pembatik level 2 Bapak Ibu, selamat mengintegrasikan TIK untuk pembelajaran di kelas, dan tentunya jangan lupa menyusun refleksi dan praktik baiknya, dan Bapak Ibu juga selamat berselancar di PMM untuk mendapatkan inspirasi. Semoga Bapak Ibu berhasil sampai ke tahap akhir. Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru hebat akan menjadi transformasional. Baiklah, sekian dari saya. Ya, saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Bagaimana mau ke pelaminan kalau tidak punya kekasih? Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Gufron. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Sonia Olivia atas motivasi yang sangat inspiratif. Mari kita berikan aplaus kepada beliau dengan memberikan reaksi di kolom chat. Semoga Bapak dan Ibu guru juga semakin semangat untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Baik Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik 2024 level 2 implementasi kelas 14. Alhamdulillah rangkaian sinkronus hari ini telah terlaksana dengan lancar. Kita telah belajar banyak tentang bagaimana teknologi, khususnya dalam pembelajaran berbasis TIK, dapat dioptimalkan untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas. Semoga semua materi yang telah disampaikan dapat memberi inspirasi dan semangat baru bagi Bapak Ibu dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sepanjang kegiatan. Mari terus semangat belajar, berbagi, dan berkarya. Mohon diingat Bapak Ibu, untuk saluran komunikasi antara peserta dengan tutor kelas ada di Google Chat kelas 14. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan seoptimal mungkin demi kelancaran proses belajar Bapak Ibu selama level 2. Kemudian untuk daftar hadir akan kami bagikan di Google Chat. Sekali lagi dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk bergabung melalui Google Chat yang tautannya bisa Bapak Ibu dapatkan pada laman pembatik di bagian info peserta. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya, Gufron Firmansyah, selaku moderator mewakili segenap tim dan tutor yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata serta kekurangan selama kegiatan, izin menutup dengan sebuah pantun. Indonesia memang penuh pesona, bikin betah dan ingin menetap. Jika ingin belajar level 2 lebih bermakna, diskusi di Google Chat dijamin mantap. Sampai jumpa di sesi sinkronus selanjutnya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.